Hari ini, kita akan membahas perkakas teknologi digital yang menjadi tulang punggung dalam pekerjaan kita sehari-hari, yaitu alat-alat untuk membuat laporan, presentasi, dan analisis data. Memahami alat-alat ini adalah kunci untuk bekerja lebih produktif dan profesional di era digital. Mari kita mulai dengan membuat laporan. Dahulu, laporan dibuat manual dengan tangan atau mesin tik, tapi sekarang kita punya berbagai perkakas digital. Penggunaan alat-alat ini bertujuan untuk menyusun, mengedit, dan menyajikan laporan secara lebih efisien dan berkualitas. Ada 4 alat utama yang akan kita bahas: Microsoft Word, Google Docs, LaTeX, dan Notion. Pertama, Microsoft Word. Kita semua pasti kenal dengan program ini. Sebagai pengolah kata, Word sangat serbaguna untuk membuat dokumen, dari surat hingga laporan kompleks. Fitur-fiturnya seperti pengecekan ejaan dan template sangat membantu. Ini adalah standar industri yang hampir wajib kita kuasai. Di sisi lain, ada Google Docs, yang cara kerjanya mirip, tapi berbasis cloud. Keunggulan utamanya adalah kolaborasi real-time. Beberapa orang bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan, dan perubahannya langsung terlihat. Ditambah lagi, dokumen tersimpan otomatis di cloud dan bisa diakses dari mana saja. Selanjutnya, LaTeX. Ini adalah alat yang berbeda dari Word dan Docs karena menggunakan kode untuk mengatur tata letak. LaTeX sangat populer di kalangan akademisi dan peneliti karena menghasilkan dokumen dengan kualitas tipografi yang sangat tinggi, terutama untuk persamaan matematika yang kompleks. Terakhir untuk laporan, ada Notion. Notion bukan hanya sekadar pengolah kata, tapi sebuah all-in-one workspace. Kita bisa membuat catatan, laporan, database, dan bahkan mengelola proyek di dalamnya. Sifatnya yang sangat fleksibel menjadikannya pilihan ideal untuk dokumentasi proyek atau laporan yang lebih terstruktur. Sekarang, mari beralih ke presentasi. Membuat presentasi dengan perkakas digital memungkinkan kita menyampaikan ide dengan cara yang lebih interaktif dan dinamis. 4 alat utama yang akan kita bahas di sini adalah Microsoft PowerPoint, Google Slides, Keynote, dan Canva. Microsoft PowerPoint adalah program presentasi paling populer di dunia. Fitur-fitur seperti Morph Transition dan Designer AI membuat kita bisa menciptakan presentasi yang profesional dengan cepat. PowerPoint tetap menjadi pilihan utama untuk presentasi bisnis yang membutuhkan animasi kompleks. Alternatifnya, ada Google Slides. Seperti Google Docs, keunggulan utamanya adalah kolaborasi real-time. Tim bisa bekerja bersama di satu presentasi tanpa perlu mengirim file berulang kali. Google Slides juga gratis, mudah diakses, dan sangat baik untuk kerja tim. Jika Anda pengguna Apple, ada Keynote. Aplikasi ini dirancang untuk menciptakan presentasi yang visualnya memukau. Fitur seperti Magic Move memberikan transisi slide yang sangat sinematik dan mulus. Kelemahannya, Keynote hanya tersedia di perangkat Apple. Dan yang terakhir, Canva. Canva bukanlah aplikasi presentasi tradisional, melainkan platform desain grafis. Dengan antarmuka drag and drop yang mudah, Canva ideal untuk membuat presentasi yang sangat visual dan kreatif, bahkan jika kita tidak punya latar belakang desain. Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah analisis data. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk mendapatkan wawasan yang berguna. 3 alat utama yang sering digunakan adalah Microsoft Excel, Google Sheets, dan SPSS. Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang sangat serbaguna. Selain untuk membuat tabel, Excel memiliki fitur-fitur canggih seperti rumus, fungsi, VLOOKUP, sum, dan pivot table untuk meringkas data. Excel adalah standar industri untuk analisis data dasar hingga menengah. Google Sheets adalah versi cloud dari Excel. Keunggulan utamanya tetap pada kolaborasi real-time dan integrasi yang kuat dengan alat Google lainnya. Jika Anda ingin analisis data bersama tim, Google Sheets adalah pilihan yang sangat efisien dan gratis. Untuk analisis data yang lebih mendalam, terutama dalam penelitian, ada SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences. SPSS adalah perangkat lunak khusus untuk analisis statistik, seperti menguji hipotesis, regresi, dan korelasi. Meskipun berbayar, SPSS sangat user-friendly untuk para peneliti dan akademisi. Sebagai kesimpulan, setiap perkakas teknologi digital memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing.
Pemilihan alat terbaik tergantung pada kebutuhan kita. Untuk laporan, kita bisa pakai Word, Google Docs, LaTeX, atau Notion. Untuk presentasi, ada PowerPoint, Google Slides, Keynote, atau Canva. Dan untuk analisis data, kita bisa andalkan Excel, Google Sheets, atau SPSS. Dengan memahami alat-alat ini, kita tidak hanya bisa bekerja lebih cepat, tetapi juga menghasilkan karya yang lebih profesional dan berkualitas.